Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak teori yang menyebutkan kalau Dracul Mihawk sebenarnya merupakan anggota kelompok bajak laut Akagami. Dialah yang disebut-sebut sebagai tangan kanan yang sebenarnya dari Yonko Akagami no Sanks. Salah satu alasan yang mendasari teori tersebut adalah fakta bahwa Dracul Mihawk adalah seorang bajak laut yang tidak memiliki kru dan kapal. Rasanya agak aneh jika seseorang yang berprofesi sebagai seorang bajak laut tetapi tidak memiliki kapal dan kru sebagai backingannya. Pasti Dracul Mihawk sebenarnya adalah bagian dari satu kelompok bajak laut tertentu. Fakta ini kemudian disangkut pautkan dengan rivalitasnya dengan Akagami no Sanks yang sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya, serta penolakan Dracul Mihawk untuk menghadapi Akagami saat Perang Besar Marineford terjadi. Di mana kemudian ditarik kesimpulan kalau sebenarnya Dracul Mihawk dan Akagami no Sanks adalah founder asli Akagami Pirates. Dracul Mihawk adalah anggota resmi kelompok bajak laut Akagami. Namun karena suatu alasan tertentu, dia memutuskan untuk tidak berada di atas Red Force dan memilih untuk berlayar sendirian. Meskipun pada kenyataannya, dia masih resmi menjadi bagian dari Akagami Pirates. Secara pribadi, kami sangat antusias dengan teori tersebut. Tapi setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, kami rasa teori ini punya lumayan banyak celah. Pada manga One Piece chapter 96, ketika Dracul Mihawk mengunjungi lokasi camping kelompok bajak laut Akagami di sebuah pulau di East Blue, para anggota Akagami Pirates, kecuali sang kapten, terlihat memasang tatapan waspada kepadanya. Tatapan mata yang diperlihatkan oleh Ben Beckman dan Yasop di chapter ini jelas bukan tatapan welcome terhadap kawan lama. Tatapannya terlihat waspada dan menaruh rasa curiga terhadap kehadiran Dracul Mihawk yang tidak disangka-sangka. Jika Mihawk beneran anggota rahasia kelompok bajak laut Akagami, seharusnya Ben Beckman yang konon merupakan orang kepercayaan Sanks tahu akan hal itu. Dan jika Ben tahu kalau Mihawk adalah anggota rahasia Akagami Pirates, seharusnya tatapan matanya di chapter 96 ini tidak setajam silet. Wajarnya orang yang bertemu dengan kawan lama, tatapan matanya Ben seharusnya bisa lebih hangat dan bersahabat. Nah, dari adegan yang kami pantengin secara berulang-ulang ini, akhirnya kami pun menarik kesimpulan kalau Dracul Mihawk mungkin memang punya kans besar sebagai member rahasia Akagami Pirates. Tapi kami tidak sependapat dengan teori tersebut. Dalam Vivre Card Databook Volume 2 yang rilis bulan Oktober tahun 2018 lalu, disebutkan kalau Dracul Mihawk sudah terkenal sejak sebelum era bajak laut dimulai, sebelum Goldie Roger dieksekusi. Mihawk melatih kemampuan pedangnya bertahun-tahun dengan gila-gilaan, menantang para pendekar pedang terkuat yang ada hingga tidak ada lagi pendekar pedang yang worth it baginya. Karena pamor luar biasanya sebagai seorang pendekar pedang terkuat inilah, pemerintah dunia kemudian menawarinya posisi sebagai seorang Shichibukai, meskipun dia tidak memiliki kru bajak lautnya sendiri. Di sini dituliskan dengan cukup jelas kalau Dracul Mihawk ditawari posisi Shichibukai oleh pemerintah dunia meskipun dia tidak memiliki kru bajak laut. Kami rasa jika tidak ada kesalahan informasi lagi yang tertera di dalam Vivre Card Databook, seperti yang terjadi pada kasus Akagami no Sanks yang di dalam Vivre Card Databook Volume 1 dituliskan sudah menjadi Yonko sebelum bertemu dengan Luffy, padahal kenyataannya dalam cerita manga disebutkan kalau dia mencapai posisi Yonko baru sekitar 6 tahun yang lalu, maka bisa dipastikan kalau Dracul Mihawk bukan bagian dari kelompok bajak laut manapun. Tapi jika ternyata informasinya tidak valid lagi, yaitu sudah beda lagi ceritanya. Lagi, berdasarkan informasi terbaru yang tertera di dalam novel spin-off One Piece, Portgas the Ace, disebutkan kalau popularitas Sanks sebagai seorang bajak laut sebagian besar dia dapatkan dari hasil pertarungannya dengan Mihawk yang selalu viral dan menjadi trending topik di Newsco. Di situ disebutkan kalau di masa lalu Sanks dan Mihawk pernah beberapa kali terlibat duel, dan setiap duel tersebut terjadi, Sanks dan Mihawk langsung menjadi headline utama koran One Piece. Dan nama besar Sanks dia dapat dari seringnya melakukan duel dengan Dracul Mihawk. Dari informasi yang tertera pada novel spin-off One Piece Portgas the Ace ini, kemudian digabungkan dengan informasi yang tertulis pada Vivre Card Databook Volume 2, kami jadi punya sedikit gambaran tentang masa lalu Dracul Mihawk seperti ini. Dilihat dari gambar masa kecilnya Dracul Mihawk yang terdapat pada kolom SBS Volume 63, di mana di situ terlihat Dracul Mihawk kecil berdiri menenteng sebuah boken dengan kondisi tubuh yang lumayan babak belur, kami menduga Mihawk adalah anak dari seorang pemilik dojo. Dalam potret masa kecilnya ini, Dracul Mihawk sudah memiliki pupil mata elang yang menjadi trademarknya sampai saat ini. Itu artinya pupil mata elangnya Mihawk bukanlah dojutsu, tetapi lebih ke faktor genetik.
Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau faktor genetiknya ini juga membuat mata Mihawk dan keluarganya memiliki kemampuan penglihatan istimewa. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau gara-gara faktor genetik pada pupil matanya ini, tragedi yang sangat buruk terjadi kepada keluarga Mihawk. Keluarga Mihawk dihabisi oleh keluarga dari dojo lain yang merasa tersaingi. Hanya Mihawk saja yang berhasil kabur menyelamatkan diri dalam tragedi tersebut. Dalam pelariannya inilah Mihawk mendapatkan luka bacokan di bagian punggungnya. Kejadian yang menggoreskan luka inilah yang kemudian mendasari prinsip Mihawk yang mengatakan kalau bagi seorang pendekar pedang, luka tebasan di punggung adalah sesuatu yang sangat memalukan. Luka di bagian punggung adalah bukti kalau dia pernah lari dari pertarungan, lari dari musuh, dan meninggalkan orang-orang yang dia sayangi di belakang. Dan karena memegang teguh prinsipnya ini, Mihawk kemudian berlatih ilmu pedang secara gila-gilaan agar jangan sampai kabur lagi dari pertarungan, agar jangan sampai mendapatkan luka lagi di bagian punggungnya. Motivasinya inilah yang kemudian memacunya untuk menjadi pendekar pedang nomor 1. Mihawk pun kemudian berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk menantang para pendekar pedang terkuat yang dia dengar, hingga tidak ada lagi pendekar pedang yang menurutnya layak untuk dia kalahkan. Tapi pengalaman hidupnya yang seperti katak dalam tempurung ini kemudian berubah ketika dia mendengar nama seorang bajak laut bernama Goldie Roger. Pendekar pedang terhebat ternyata bukanlah para pemilik dojo. Pendekar pedang terhebat justru ada di luar sekolahan, ada di tengah lautan bebas. Mihawk pun kemudian beralih target dari yang semula mengincar para pemimpin dojo menjadi memburu para bajak laut. Dan bajak laut yang memiliki kemampuan berpedang terhebat di masa itu, siapa lagi kalau bukan Goldie Roger. Sayangnya, sebelum sempat dia melakukan duel dengannya, sang raja bajak laut keburu dieksekusi mati. Kehadirannya di Lockton untuk menyaksikan secara langsung eksekusi mati Goldie Roger 24 tahun yang lalu, kami rasa adalah bukti dari penyesalan dan penghormatan terakhirnya kepada sang pendekar pedang terkuat pada masa itu. Setelah kematian Goldie Roger, Dracul Mihawk yang sudah kadung nyemplung ke dalam dunia perbajak lautan ditawari posisi sebagai Shichibukai oleh pemerintah dunia. Mihawk yang sudah tidak punya tujuan hidup lagi memutuskan untuk menerima tawaran tersebut guna mengisi waktu luangnya. Ada kemungkinan salah satu tugas yang diberikan kepada Mihawk di awal-awal dia menjabat sebagai seorang Shichibukai adalah mencari dan menangkap sisa-sisa anggota bajak laut Roger, di mana pekerjaannya inilah yang kemudian menuntun pertemuannya dengan Akagami no Shanks yang sedang mulai bergerak untuk membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Shanks, yang merupakan apprentice kesayangan Roger, ternyata mewarisi kemampuan dan teknik berpedang Roger dengan sangat baik. Gairah nafsu Dracul Mihawk yang tidak kesampaian untuk berduel melawan Goldie Roger akhirnya terlampiaskan dengan keberadaan seorang pemuda yang bernama Shanks. Disinilah kemudian awal dari rivalitas abadi keduanya bermula. Baik Mihawk maupun Shanks, keduanya terus meningkatkan kemampuan berpedang mereka masing-masing dan secara rutin saling menantang untuk melakukan duel untuk menentukan siapa yang terkuat. Saking excitednya Mihawk dalam duelnya melawan Shanks, tugas pemerintah dunia yang diberikan kepadanya diacuhkan. Jangankan menjalankan tugas dari pemerintah dunia, datang menghadiri pertemuan Shichibukai saja sudah jarang dia lakukan. Nah, kemampuan Shanks yang bisa mengimbangi kekuatan Dracul Mihawk yang seorang Shichibukai dan sudah mendapatkan julukan sebagai pendekar pedang terhebat saat itu, apalagi usia Shanks lebih muda 4 tahun darinya, secara otomatis membuat nama Shanks terus melambung. Dan seiring melambungnya nama Shanks di kancah perbajak lautan, Shanks menjadi semakin mudah merekrut anggota baru. Kelompok Akagami Pirates pun membesar dengan sangat cepat, hingga bisa bersaing dengan 3 penguasa lautan New World saat itu, Newgate, Linlin, dan Kaido. Dan kami rasa di sela-sela duelnya, Shanks pun sempat menawari Mihawk untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Tapi tentu saja Mihawk menolaknya. Rivalitas keduanya pun terus berlanjut sampai dia kehilangan gairah ketika mengetahui lengan kiri Shanks putus. Dan alasan konyol yang membuat lengan Shanks putuslah yang membuat Mihawk begitu penasaran dengan bocah kecil dari East Blue yang bernama Monkey D. Luffy. Mihawk terus mengamati perkembangan Luffy dan kelompok bajak laut yang dirintisnya karena penasaran dengan rencana bodoh macam apa yang dipikirkan oleh Shanks hingga dia sampai mempertaruhkan satu lengannya.
Nah, dari gambaran cerita khayal yang kami omong kosongkan dari awal tadi, bisa ditarik kesimpulan kalau secara tidak langsung, Dracul Mihawk, meski bukan bagian dari Akagami Pirates, memiliki andil dan jasa yang sangat besar dalam pembentukan dan perkembangan kelompok bajak laut Akagami hingga menjadi salah satu Yonko yang disegani di dunia baru. Jadi, menurut hemat kami, pendapat yang mengatakan kalau Mihawk adalah anggota rahasia Akagami Pirates tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Begitu juga dengan teori kita di video kali ini. Yang paling benar adalah cerita yang dituliskan oleh Eiichiro Oda nanti. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.